Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang dirahmati Allah, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat. Semoga puasanya dilancarkan, segala amalan ibadahnya semuanya diterima oleh Allah. Dan semoga semua hajatnya dikabulkan, teman-teman semua. Amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, saya Selena Evangelista. Pertama saya mau mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berita-berita fitnahan tentang saya yang beredar. Saya rasa saat ini saya perlu mengklarifikasikan berita-berita tersebut satu persatu karena banyak ya berita tentang saya. Jadi sedikit saja saya klarifikasikan. Sejujurnya tadinya, kenapa saya baru klarifikasi sekarang, karena tadinya saya merasa gak perlulah. Yang penting yang perlu bagi saya adalah bukan validasi dari teman-teman semua, tapi bagaimana Allah maha melihat, Allah maha tahu, dan semua orang-orang terdekat saya, orang-orang yang kenal saya dan tahu saya, tahu bahwa itu semua tidak benar. Dan orang-orang yang membenci mau diklarifikasikan bagaimanapun juga tetap aja akan membenci. Dan teman-teman, karena ini udah mulai merugikan beberapa pihak lain, bukan hanya diri saya sendiri, jadi saya rasa dengan kasih saya perlu mengklarifikasikan semuanya. Teman-teman, ada beberapa berita yang beredar tentang saya dan itu semua adalah fitnah. Saya mau menjelaskan satu persatu dan saya mohon pengertiannya untuk teman-teman semua. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti faktanya sama sekali. Yang pertama, tentang saya memeluk agama Islam, katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya yang namanya Ma'ruf Ashari. Itu semua gak benar, teman-teman. Ma'ruf Ashari itu sudah seperti saya anggap saudara saya sendiri. Kami berteman dan bersahabat udah lama, dan insya Allah akan terus bersahabat til jannah. Dan yang kedua, katanya saya istri kelima dari Bapak JA. Teman-teman, ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik, dan semoga selalu dirahmati Allah. Dan berita yang lebih parah lagi, bahkan sampai ada demo bahwa katanya saya mau diajak menikah oleh Pak Menteri Agama. Teman-teman, itu semua berita fitnah, itu semua gak benar. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini. Itu semua berita gak benar, teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan menikah punya istri 5? Itu aja udah salah, teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah, jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah. Dan berita tentang Pak Menteri Agama mau mengajak saya menikah itu juga gak benar, teman-teman. Pak Menteri Agama itu asalnya dari Makassar. Saya juga ada keturunan Makassar. Kakek buyut saya punya pondok pesantren di Makassar. Dan dulu Pak Menteri itu sangat dekat sekali dengan kakek saya dan sering hadir di pondok pesantren keluarga saya. Teman-teman semuanya, saya yakin semua ini adalah love language Allah terhadap saya. Mungkin Allah ingin melihat seberapa besar iman saya terhadap Allah, bagaimana cara saya menanggapi sebuah masalah, dan bagaimana saya melewatinya. Apakah saya tetap beriman, apakah saya tetap yakin kepada Allah. Dan insya Allah saya mohon doa teman-teman saya tetap istiqomah. Walaupun saya tahu diri saya ini gak sempurna, masih banyak belajar, masih perlu memperdalam lagi agama, tapi saya mohon sama teman-teman semua, doain saya tetap sabar melewati semuanya. Insya Allah Allah angkat terus derajat saya. Kalau Allah selalu lindungi saya dari dulu saya punya banyak berita yang miring tentang saya, tapi Allah terus angkat derajat saya. Allah gak pernah kasih hidup saya semakin buruk. Dari dulu sampai sekarang hidup saya semakin menanjak dan semakin naik. Dan alhamdulillah saya sekarang dapat hidayah yang Masya Allah banget. Allah sayang sekali sama saya. Allah maha melihat, Allah gak tidur. Dan biar malaikat semua menjadi saksi bahwa saat ini saya sedang dizolimi dan banyak fitnah yang beredar tentang saya. Dan saya yakin gak ada orang yang beriman yang gak diuji. Bahkan Nabi pun difitnah, bahkan istri Rasul pun difitnah. Lalu siapa saya? Saya cuma seorang yang pendosa, yang berbuat dosa, yang masih belum kuat imannya, yang masih banyak belajarnya. Jadi saya yakin kalau Allah gak akan pernah ninggalin saya. Ujian ini pasti akan hilang sebagaimana saya menjalannya dengan lillah. Saya butuh support dan bantuan dari teman-teman semua. Yuk kita perbanyak lagi ibadah, amalan pahala kita di bulan suci Ramadan ini.
segala pahala itu kita dilipat gandakan, dan nauzubillah ya, dosa itu dilipat gandakan. Jadi teman-teman, kita perbanyaklah saling mendoakan, saling mendukung. Apalagi sekarang saya lagi benar-benar di sini lagi mau memperdalam agama, saya lagi mau belajar, saya lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba berita ini muncul, berita ini muncul, berita ini muncul. Wallah, saya menikmati semuanya sebenarnya, karena saya rasa ya Allah, Allah lagi ngelihat saya banget nih, Allah lagi mau uji saya, Allah lagi mau angkat derajat saya. Insya Allah semuanya kalau saya lewati dengan ikhlas dapat menghapus dosa-dosa saya yang sebelum-sebelumnya. Doain saya teman-teman. Dan itu aja saya mau bilang, bahwa berita itu semuanya gak benar, itu semua adalah fitnah. Dan buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah seperti saya juga turut mendoakan teman-teman semua yang sedang terkena fitnah atau lagi dizolimi. Teman-teman, tetap teman-teman yakin sama Allah. Takdir Allah terlalu baik untuk kita curigai. Takdir Allah itu pasti baik untuk kita. Waktu Allah adalah waktu yang tepat untuk kita. Dan tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang gak punya masalah. Semua punya masalah. Justru Allah memberi ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi kita juga diberi ketenangan itu dalam melewati setiap ujian itu. Insya Allah, Allah tidak akan memberikan ujian melampaui batas hambanya. Jadi tetap doa, tetap sholat. Saya pernah dengar sholat dan doa itu seperti ibarat payung. Payung tidak bisa memberhentikan hujan, tapi payung dapat melindungi kita dari air hujan. Nah, insya Allah dalam setiap masalah, selama kita sholat, selama kita yakin, selama kita beriman, insya Allah setiap masalah apapun yang ada di dalam hidup kita, kita dikasih ketenangan. Karena kita yakin di dalam hati kita bahwa gak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan saya. Tuhan saya lebih besar, Allah saya maha besar. Barakallah.